السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadiran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah cucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak sekalian, para jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salat subuh ini secara berjamaah, dan kemudian kita akan lanjutkan amalan kita, rutinitas kita yang pada subuh ini, ba'da subuh. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini dapat bermanfaat. Semoga Allah limpahkan pahala kepada kita dan digolongkan menjadi golongan orang-orang yang senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jejaknya para aulia, para ulama, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita memasuki pada bab, yaitu bab yang ke-9. Di dalam kitab Sirrus Salikin kita sudah sampai kepada bab yang ke-9. Apa yang bab ke-9 itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tasi'u fi adabid du'a'i wa fadlihi wa fadlil istighfari wassalawati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bermula bab yang ke-9 pada menyatakan adab doa. Kalau bahasa kita doa, bahasa Arabnya du'aun. Bermula bab yang ke-9 pada menyatakan adab doa dan kelebihan-kelebihannya doa itu, dan kelebihan istighfar, dan kelebihan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran kita pada kali ini ke bab yang ke-9, yaitu ada 3 yang nanti akan dibahas dalam bab yang 9 ini. Pertama, seseorang
yang hendaklah dia berdoa, dia memiliki adab. Karena adab itu sangat penting ketika saat dia itu berdoa. Bila dia ketika dia berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, tidak memiliki adab, maka dianggap tidak memiliki keutamaan baginya, tidak mendapatkan rahasia doa itu sendiri. Di samping itu, dia juga harus mengetahui tentang keutamaan-keutamaan berdoa, kelebihan-kelebihan berdoa itu. Maka di sini musannif pengarang kitab akan menyampaikan kepada kita semua, bagi seorang yang talib, bagi seorang yang betul-betul dia ingin menjalani jalan akhirat, maka dia harus mengetahui keutamaan daripada doa. Mengapa kita harus mengetahui seseorang yang menjalani jalan akhirat itu? Dia harus mengetahui kelebihan berdoa itu, karena di saat dia itu tidak tidak berdoa, maka dia dianggap sombong. Saat sombong itu berpenyakit hati, penyakit yang membuat dia tidak mau berdoa, maka dia harus tilik kembali, yaitu keutamaannya. Apa keutamaan berdoa? Sehingga kita terus menjalani jalan untuk berdoa itu sendiri. Di sini juga musannif akan mengutamakan tentang kelebihan istighfar di bab yang ke-9 juga, dan juga kelebihan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bab ini juga, tapi dia pada halaman, yaitu halaman 201. Nanti bab selawat. Kita akan bahaskan bab selawat ini lebih-lebih lagi di bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus memperbanyak selawat. Ini merupakan salah satu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja keutamaannya, maka nanti kita akan bahas. Adapun yang pertama, yaitu di bab yang ke-9 ini, kita mencoba ingin mengetahui, yaitu daripada isi kitab Syairus Salikin ini, yaitu daripada kelebihan berdoa terlebih dahulu. Bermula, fadilah doa itu amat banyak. Bermula fadilah doa itu amat banyak. Setengah daripadanya itu artinya dalil tentang masalah berdoa, kelebihan berdoa itu firman Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Artinya kata Allah, dan apabila bertanya akan dikau ya Muhammad, apabila ada orang yang bertanya kepada engkau ya Muhammad, ka huruf kaf itu, wa idza sa'alaka, ka itu domir ganti kepada Muhammad. Wa idza sa'alaka gitu. Jadi jangan sampai kita tidak tahu apa terjemahan saat menerjemahkannya itu, wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya akan dikau. Siapa dikau? Muhammad. Dan apabila bertanya akan dikau ya Muhammad oleh hambaku daripada aku. Bahasa kita, ya Muhammad, bila ada hamba-hambaku itu bertanya tentang diriku, katakan kepada mereka. Katakan kepada orang yang bertanya kepadamu itu. Apa yang harus dikatakan? Maka bahwasannya aku yang hampir akan memperkenankan doa orang yang meminta akan daku. Apabila ia meminta doa akan daku, maka hendaklah memperkenankan mereka itu bagi suruhku. Akan mereka itu berbuat taat akan daku.
maka hendaklah memperkenankan mereka itu bagi suruhku akan mereka itu berbuat taat akan daku. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ini, ya Muhammad, bila ada engkau berjumpa dengan seorang hambaku, dan kemudian dia bertanya kepada engkau, wa idza sa'alaka, bertanya kepada engkau ya Muhammad, katakan kepada mereka, fa inni qarib, bahwasannya aku dekat dengan mereka. Bahwasannya aku dekat kepada mereka. Ujibud da'wat da'a, diijabahkan daripada doa-doa mereka. Apabila mereka berdoa kepadaku, maka aku niscaya aku kabulkan, karena aku dekat dengan hambaku. Katakan kepada mereka bila bertanya mereka tentangku, bilang bahwasannya aku dekat dengan hambaku. Bila dia berdoa, maka aku akan kabulkan, tapi dengan satu syarat, dia harus berbuat taat kepadaku. Bagaimana bisa seorang itu dia minta dipenuhi hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak mau berbuat taat? Maka inilah kata Allah akan kelebihan daripada berdoa. Allah dekat dan Allah mengabulkan doa seorang hamba. Maka di situ kita ba'da salat, apa saja, kapan waktu saja bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu adalah mengabulkan doa-doa seorang hamba. Tapi dia harus memperkenankan menjalankan segala perintah Allah. Kalau dia tidak menjalankan perintah Allah, bagaimana doanya bisa dikabulkan? Menjalankan perintah Allah. Ini satu. Yang kedua, dalilnya lagi, dan lagi firman Allah Ta'ala, qul id'u Allaha aw id'u Ar-Rahman ayyaman tad'u Allaha falahul asma'ul husna. Ini dalil yang disampaikan para mubalik bila ditanya, bukan mubalik ya, kalau mubalik itu cuma ceramah ya, para peneliti ilmu ini ya, artinya mereka yang berhujjah kepada orang bahwasannya itu tidak boleh berdoa ini segala macam. Ini dalilnya, dalil orang yang bila ditanya orang hujjahnya ini, bila ditanya dia hujjahnya ini, dalil Al-Quran menyatakan ini dia semua. Lihat ini pertama, dalil pertama sudah, dalil keduanya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul id'u Allah aw id'u Ar-Rahman ayyaman tad'u Allah falahul asma'ul husna. Artinya kata Allah, kata olehmu ya Muhammad, pinta oleh kamu akan Allah Ta'ala, minta kepada Allah, atau pinta oleh kamu akan Tuhan yang sifat Rahman. Barang apa kamu pinta, doa akan Allah dengan menyebut akan segala namanya itu, maka diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Maka adalah bagi Allah Ta'ala itu Asma'ul Husna, yakni barang apa nama yang terlebih baik, maksudnya sesuatu, barang itu sesuatu nama yang terlebih baik, yaitu 99 nama. 99 nama. Ya. Dalil yang kedua, bahwasannya seorang hamba itu berdoa di dalam ayat ini. Allah mengatakan, yaitu ya Muhammad, qulid Allah, qulid ini ya,
kata kerja fi'il amar qul gitu. Tapi karena dia huruf dalnya itu ada sukun, maka huruf lamnya berbaris harkat. Qulid oh ya. Qulid Allah. Dia punya kata dasar qul huwallahu ahad gitu. Tapi karena huruf dalnya itu huruf sukun, maka lamnya yang sukun tadi berbaris harkat. Karena berjumpa dengan sukun. Bila sukun berjumpa dengan sukun, maka sukun yang pertama berbaris dengan harkat. Qulid Allah. Ya Muhammad, pinta olehmu akan Allah. Pinta olehmu akan Allah. Ini menunjukkan bahwasannya dianjurkan untuk berdoa. Allah katakan kepada Nabi Muhammad secara hakikatnya bahwasannya menyuruh kita. Katakan bila pinta oleh Muhammad berarti menyuruh kita untuk berdoa. Berdoalah kamu. Makna doa ini katanya pinta, minta. Berdoalah kamu kepada Allah. Atau kamu berdoa awid ar-Rahman. Berdoa kamu kepada Zat yang maha pengasih. Kamu minta ya Rahman. Pinta kepada Zat yang maha pengasih. Ayyaman tad'ullah. Atau dengan segala menyebut nama-nama Allah Ta'ala. Ayyaman tad'ullah, atau sebut saja nama-nama Allah apa saja. Ayyaman itu apa saja. Apa yang mana-mana. Falahul asmaul husna. Maka nama-nama yang engkau sebut itu asmaul husna. Asmaul husna, nama Allah, nama yang terbaik. Nama yang terbaik adalah yang 99 nama di dalam Al-Quran. Walaupun nama-nama Allah itu banyak, tak terhingga, tapi yang di dalam Al-Quran itu adalah 99 nama. Loh, kok bisa nama Allah itu yang ke-99? Kenapa nama Allah yang ke-99? Bukankah di situ disebutkan ada nama Allah? Atau kita sebutkan nama Allah? Kenapa ada nama lain? Atau nama yang kita sebutkan Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Jabbar dan sebagainya, 99. Nama-nama Allah yang sini yang afdol itu, yang lebih baik adalah nama Allah. Makna Allah zat wajib wujud, wajib ada. Adapun yang 99 ini adalah sifat mengikuti. Makanya ibu kalau bapak baca itu Allahu, lihat baris dhammah. Allahur Rahmanu Al-Malikul Qudusus Salamu Lihat lagi bismillah. Bismillahi, baris bawah, pasti baris bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya sifat. Sifat-sifat ini mengikut kepada nama yang sebenarnya, Allah. Jadi 99. Jadi nama Allah bukan 99. Nama Allah itu disebutkannya adalah 3000 nama. Ada berapa? 3000? Ada 3000 nama. 1000 nama itu malaikat yang tahu. 1000 nama yaitu para nabi yang tahu. 3000 nama. Okeylah, begini aja. Biar anak kalau lebih enaknya lagi buka kitab Sirrus Salikin ini. Jilid yang pertama. Biar tahu dalilnya. Jadi jangan tahu cuman nama Allah itu ya disebutkan di dalamnya adalah 99 saja, tidak. Saya lihatkan, buka halaman 88 di kitab Jauhar Mauhub ya, di kitab Jauhar Mauhub yang di samping 88. Biar sekalian kita baca sambil mengulang. Oke. Silakan. 88.
Eh, paling bawah tentang kelebihan daripada Bismillahirrahmanirrahim itu dibahas bab sekaligus tentang daripada nama Allah. Ada 3000 nama. 88 3 baris daripada bawah. Ketahuilah olehmu. Ya. Ketahui olehmu bahwasannya bagi Allah Ta'ala itu 3000 nama. Nah, ini dalilnya. Kalau ditanya orang ini dalilnya. Kitabnya. 1000 nama mengetahui akan dia oleh para malaikat. Halaman 88 barisan yang ke bawah di luar di kotak. Paling bawah. Masuk kita ke 89. Ketahui olehmu bahwasannya bagi Allah Ta'ala itu 3000 nama. 1000 nama mengetahui akan dia oleh malaikat. Jua. Tiada yang lain. Tak ada yang tahu. Cuma malaikat yang tahu. Satu. Dan 1000 nama mengetahui akan dia oleh anbiya. Para nabi jua. Tiada yang lain. Jelas? 2000. Dan 300 nama disebutkan di dalam kitab Injil. Nama Allah 300. Dan 300 nama disebutkan di dalam Zabur 2600. Dan 300 nama disebutkan di dalam kitab tadi di dalam kitab Taurat. Sekarang 300 nama disebutkan dalam kitab Zabur 3000 2900. Dan disebutkan pula dari 99 disebutkan akan dia di dalam Quran. Ada? Falahul asmaul husna. Itu di dalam Al-Quran. Dan yang mengetahui dan satu nama, satu yang nama itu yang memberi bekas dengan dia Allah Ta'ala jua yang tahu. Cuma satu yang ini Allah yang tahu. Yakni ia jua yang mengetahui, tiada yang lain. Jelas ini? Dah. Kita kembali lagi kepada halaman berikut yang tadi. Nah, di dalam ayat ini disebutkan qulid Allah awid Rahman ayyaman tad'ullah falahul asmaul husna. Sebut nama Allah. Asmaul husna itu adalah nama-nama Allah. Nama Allah yang baik di dalam Al-Quran itu yang lebih baik. Walaupun nama Allah itu banyak, diketahui oleh para ulama yang kita dapat kita jumpai kitab ini 3000 nama. Nah, bila engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebut nama-nama Allah itu. Jadi ada orang yang berdoa, dia sebutkan semuanya, dia minta hajat kepada Allah, minta rezeki. Minta rezeki bukan dibacakan semuanya. 99 itu. Ayat ini coba bilang, ayyaman tad'ullaha, ya kan? Pilih olehmu nama-nama Allah. Berdoalah kamu. Misalnya kita tentang minta rezeki, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Dibukakan hati kita, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Sebutkan. Ketika kita yaitu berjumpa dengan musuh, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Qahar, ya Qahar. Sebut nama Allah. Allah memberikan kekuatan. Allah memberikan rezeki. Ini kita minta rezeki, kita sebuti semua. Dikasih Allah yang banyak-banyaknya. Bingung. Ini salah paham orang ini. Sebenarnya dia tidak berdoa, sebut nama Allah. So, ketika dia, ya Malik, ya Malik, ya Malik, Al-Malikul Quddus, Malikul Quddus. Assalam, ya Salam, ya Salam. Ya. Kalau kita tidak berdoa, aghithna, 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 ya Allah. Kabulkan ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Aghithna. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman, ya Rahim. Sebutkan. Jadi kalau kita minta kasih sayang Allah, sebutkan Rahman. Bukan disebutkan itu semua. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Terus. Ayat ini menunjukkan kita minta
kepada Allah doa, pilih nama satu menurut hajatan kita. Ya, jelas ya? Ya. Kalau kita minta ilmu, sebut nama Allah. Ya alim, ya alim. Itu di masing-masing satu-satu nama-nama itu ada kelebihannya. Milikin itu kitab Silahul Mu'min. Itu pasti ada itu. Satu kelebihan tentang menyebutkan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan ini Imam Al-Ghazali ini, amalan Imam Al-Ghazali. Ya Allah, ya Allah. Zikir yang lebih bagus itu Allah ini. Ya Allah, ya Allah. Nanti adanya ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Ada kelebihannya tuh. Milikin itu. Kalau yang ingin betul-betul ahli zikir, dia betul-betul memiliki daripada yaitu supaya kita dapat ya, namanya kitab Silahul Mu'min. Enggak mahal. Cuman 10.000 ya. Enggak sampai beli kota 40 giga gitu. Cukup 10.000 bisa tahan sampai generasi nanti. 10.000 beli. Covernya putih, lesnya warna merah. Boleh dibelikan itu. Milikin itu semua. Wirid-wirid, zikir-zikir aman. Itu sudah dapat ijazah dari Kalimantan, Martapura pengarangnya. Ya, miliki senjata mukmin. Doa, wirid apa semua ada milikin itu. Enggak sampai, Pak. Ya, kalau berat kali enggak apa-apa. Nanti kita bantu nanti. Enggak mau belinya. Ya, sudah. Itu kelebihan Asmaul Husna. Maka ketika Asmaul Husna itu pilih nama Allah. Ayyaman tad'unallah. Ayyaman tad'unallah. Pilih nama Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya yaitu bahwasannya kita dianjurkan oleh Allah berdoa di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang enggak perlu itu berdoa, berarti dia menyangkali ayat Al-Qur'an itu. Ayat Al-Qur'an langsung. Makanya banyak kelebihannya. Dan Al-Qur'an itu sendiri menyebutkannya. Ya, baik. Itu kedua. Lagi firman Allah Ta'ala, Udu'uni astajib lakum. Udu'uni astajib lakum. Pinta olehmu, oleh kamu akan daku, niscaya aku perkenankan bagi kamu. Artinya apa? Berdoalah kamu, istajib lakum. Niscaya akan ijabah. Niscaya akan dikabulkan. Nah, persoalannya ini bagaimana kami sudah siang malam untuk berdoa. Tiap hari kita berdoa. Pada salat berdoa, ini berdoa tapi tak kunjung yaitu dikabulkan oleh Allah. Ketika doa kita itu belum dikabulkan oleh Allah, ada yang salah saat kita berdoa. Adab kurang, suci tidak ada. Saat itu berdoa tidak ada sunat-sunatnya, tidak mengucap hamdalah, tidak mengucap salawat, itu makanya ada adabnya itu nanti. Dan saat kita berdoa, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Baik sangka apa? Saat berdoa, ini pernah ditanyakan ya, saya pernah kajikan ini waktu bulan puasa, tidak salah. Ketika seorang bertanya kepada imam, wahai imam, Imam Hasan Al-Basri, wahai imam, saya mau hendak bertanya nih, ya, tanya silakan. Katanya kan Allah berkata di dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya aku akan kabulkan doa. Nah, permasalahannya, siang malam saya sudah berdoa. Bukan ba'da salat, tahajud pun setelah tahajud saya berdoa. Kapan pun saya berdoa. Yang jadi permasalahannya imam, kenapa doa saya tidak dikabulkan sudah bertahun-tahun? Saya berdoa tapi tidak dikabulkan. Rasanya saya sudah putus asa. Maka apa kata jawab Imam Hasan Al-Basri? Ketahuilah wahai saudaraku, doa yang engkau pintakan kepada Allah, yang sekarang ini minta kepada Allah tidak dikabulkan karena ada qaswatul qulub, kerasnya hati. Keras hati ini mengakibatkan doa tidak dikabulkan oleh Allah. Perintah Allah kita sering remehkan. Kita saat itu ingin doa dikabulkan, tapi perintah Allah, hayyalas shalah, nanti ajalah. Ketika diajak yang kebaik tidak mau. Bagaimana bisa doamu dikabulkan? Karena perintah Allah itu kita abaikan. Mau dikabulkan, mau doa. Makanya di situ ayat ini,
Bukan berarti ud'uni astajib lakum. Doalah kamu bisa Allah kabulkan. Benar, ayat ini benar. Cuman diri seseorang itu saat dia berdoa hatinya keras. Atau mungkin bisa jadi dia saat itu berdoa, ya Allah, kabulkanlah doaku ya Allah. Saat ini aku butuh ya Allah bantuanmu ya Allah. Luaskan rezekiku ya Allah. Itu pun kalau kamu mau. Kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Ini doa tapi ngancam. Dia harus dengan mengikuti doa-doa yang maksur, yang dari Nabi, dari ulama. Jangan enggak boleh doa itu kurang afdal, doa itu dikarang-karang. Makanya itu ada doa kumpulan doa para ulama. Lebih-lebih lagi doa itu yaitu yang dapat dari guru kita. Itu lebih baik karena dia bersana. Ya, ini jangan doa dihafal, doa dapat. Ketika ditanya doanya dari mana? Oh, dari YouTube. Dari mana? Dari ini, dari buku ini. Walaupun cuma satu doa itu keluar dari para ulama-ulama, daripada guru-guru, daripada nabi-nabi, doa ambil dalam Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, kita harus baik sangka kepada Allah saat doa kita tidak dikabulkan. Kata Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, yaitu dalam kitab Al-Hikamnya, seseorang yang itu berdoa, yaitu dia berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Allah tak kabulkan. Mungkin Allah senang kepada doamu. Makanya Allah tidak kabulkan, Allah simpan terlebih dahulu, nanti aku akan kabulkan. Andai kata aku kabulkan doamu sekarang, besok kamu enggak berdoa lagi. Ya kan? Ketika udah dikabulkan, udah dapat dia rumah, udah dapat dia tanah luas, udah dapat dia mobil, ya Allah, tetanggaku udah beli mobil, masa aku belum beli mobil? Kabulkan ya Allah. Allah kasih saat beli dia mobil, tapi besok enggak mau berdoa lagi. Jadi oleh karena itu baik sangka, mungkin Allah belum mengabulkan. Saat aku dikabulkan, maka aku jauh daripada Allah. Jadi berbaik sangka. Itu adabnya itu. Saat ud'uni astajib lakum. Bukan ayatnya daripada salah, diri seseorang itu karena keras hatinya kepada Allah. Segala perintah Allah dia daripada jauhkan. Ini ayat. Inilah dia dalil-dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dirujukkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falambani, yaitu dalam kitab Sirrus Salikinnya, tentang keutamaan itu dalam berdoa. Kemudian setelah selesai daripada dalil Al-Quran, maka pengarang memasukkan yaitu keutamaan melalui daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca satu ini dulu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innad du'a wal ibadah." Thumma qara'a ud'uni astajib lakum. Bahwa doa itu yaitu ibadah. Jadi siapa yang berdoa itu ibadah itu. Jadi makanya ibadah itu mencakup umum. Termasuk bermunajat dia kepada Allah, itu doa, itu ibadah. Kata Nabi, "Innad du'a huwal ibadah." Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Kemudian maka membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firman Allah taala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu, niscaya Allah akan mengabulkan doa kamu. Kalau saya mengatakan, boleh tidak percaya. Tapi kalau Rasulullah yang mengatakan ud'uni astajib lakum, di dalam hadis beliau diambil ayat Allah kemudian sampaikan kepada umat, ud'uni astajib lakum. Innad du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu ada ibadah. Ud'uni astajib lakum. Kata Nabi mengambil firman Allah dimasukkan ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak, Ibu-ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita yaitu ambil keutamaan dulu. Bila malas berdoa, maka yaitu bacakan keutamaan-keutamaan doa. Sehingga kita sering-sering untuk berdoa. Sempatkan setiap saat apapun itu berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut nama Allah. Yaitu Asmaul Husna, sebut nama Allah yang paling baik. Pilih salah satu. Bukan dibaca semua. Kalau dibaca semua itu wirid namanya. Dibaca semua dia wirid. Asmaul Husna. Dibaca semua itu. Dalam surat Al-Hasyr itu ada disebutkan, tapi bila bermunajat minta kepada Allah, sebut salah satunya. Apa dia?
Minta ilmu. Ya alim, ya alim, ya alim, ya alim, ya alim. Minta. Karena Allah yang mengetahui segala sesuatu. Dan minta supaya ilmu diberikan oleh Allah. Ya alim. Diberikannya itu al-mughis. Ya mughis, ya mughis, ya mughis. Nah, itu nama. Ada 99. Sebut nama Allah. Zat yang maha pengasih. Zat yang rahman. Ya, zat yang maha suci. Ya hamid. Zat yang maha puji. Baik, itu ya. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali. Masih di dalam. Yaitu daripada doa-doa yang akan kita bahaskan keutamaannya. Dan daripada adab-adabnya. Ya. Pertama, musannif membicarakan tentang kelebihan berdoa. Nanti halaman 194, fasal baru, itu akan membicarakan adab-adab doa. Apa saja adabnya. Ini sangat penting. Bila malas kita berdoa, maka bacakan kelebihannya. Bila ingin dikabulkan oleh Allah, maka bacakan adab-adab dalam berdoa itu tadi. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah. Dan senantiasa dalam keadaan apapun kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وصل وسلم من سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودة اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.